Bismillah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang keutamaan tilawah Al-Quran dan menghafal Al-Quran dari kitab At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran. Keutamaan keempat, diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah yang baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma yang tidak berbau sedang rasanya enak dan manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti rehana yang baunya harum sedang rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti Hanzalah yang tidak berbau sedang rasanya pahit. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, kita sebagai seorang mukmin harus selalu membaca Al-Quran. Keutamaan kelima, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan kalam ini dan merendahkan derajat golongan lainnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, orang yang membaca dan menghafal Al-Quran akan Allah angkat derajat mereka di atas yang lain. Jangan bosan untuk membaca dan menghafal Al-Quran ya. Keutamaan keenam, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai juru syafaat bagi pembacanya. Riwayat Muslim. Masya Allah, membaca Al-Quran menjadi bekal kita untuk menghadapi hari akhir. Dan Allah akan memberikan syafaatnya. Keutamaan ketujuh, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bisa iri hati kecuali kepada dua orang, yaitu seorang lelaki yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang Al-Quran dan diamalkannya sepanjang malam dan siang, dan seorang lelaki yang dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala harta, kemudian dia menafkahkannya sepanjang malam dan siang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan iri hati kepada dua orang ini karena iri hati seperti ini termasuk iri hati dalam kebaikan. Maka ayolah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, perbanyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Keutamaan kedelapan, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf kitab Allah, maka dia mendapat pahala satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan dibalas 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf serta mim satu huruf. Riwayat Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, hadis hasan sahih. Masya Allah, akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membaca Al-Quran.